Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Dan teman-teman, kita akan bahas lagi ya materi yang berkenaan dengan TOEFL preparation. Apa yang akan kita bahas? Well, saya akan berikan lagi tips and tricks ya. Di video-video sebelumnya kita sudah bahas beberapa trik ya untuk mengerjakan soal-soal TOEFL khususnya pada written expression dengan cepat dan mudah. Nah, sekarang saya akan lanjutkan lagi trik tersebut agar teman-teman bisa lebih banyak referensi dan lebih siap ya untuk mengikuti ujian TOEFL. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang sedang menunggu ya giliran ujian TOEFL atau sedang mempersiapkan diri untuk mengambil tes TOEFL, saya doakan semoga nanti mendapatkan skor terbaik ya. Dan semoga video-video dari saya ini bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan skor terbaik tersebut. Oke, kita masih berada pada structure and written expressions ya untuk trik yang kita bahas pada video kali ini, yaitu trik yang keempat. Apakah trik yang keempat? Nah, sebelum kita bahas, saya ingatkan lagi, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya ini dan belum subscribe ya, silakan klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update materi-materi bahasa Inggris lainnya yang tentunya akan sangat berguna untuk teman-teman semuanya. Oke, let's go pembahasan pada trik yang keempat. Apakah trik yang keempat? Ini dia. Mengidentifikasi correlative conjunction. Oke, kita sudah membahas tentang trik identifikasi to be, identifikasi modal auxiliary, kemudian identifikasi have ya, dan sekarang identifikasi correlative conjunction. Apakah ini akan sangat mudah? Iya, sangat-sangat mudah ya. Yang penting teman-teman bisa memahami sedikit ya persyaratannya. Nggak banyak-banyak ya. Kalau kita bahas sebetulnya correlative conjunction itu bisa banyak ya, tapi untuk trik kali ini hanya sedikit syarat saja teman-teman bisa menerapkannya dan memudahkan teman-teman untuk mengerjakan soal-soal TOEFL. Oke, apa itu? Nah, syaratnya sangat mudah. Teman-teman harus tahu anggota correlative conjunction. Oke, kalau nggak tahu kan, ya bagaimana bisa mengidentifikasi, gitu ya. Anggotanya apa saja? Apakah ada banyak? Tenang saja, anggotanya nggak banyak-banyak amat ya. Nah, ini dia anggotanya. Yang pertama yaitu both and, kemudian not only but also, either or, neither nor, whether or, as many as, no sooner than, rather than, dan such that. Oke, ini adalah anggota dari correlative conjunction ya, yang umum kita temui. Nah, tapi sebetulnya yang sering muncul ya, kalau kita saring lagi, yang paling sering muncul pada soal-soal written expression itu adalah 4 yang teratas, yaitu both and, not only but also, either or, dan neither nor. Yang lain tidak menutup kemungkinan muncul loh ya nanti kalau teman-teman mengikuti tes TOEFL. Nah, tapi saya bilang top 4 ya, 4 teratas yang paling sering muncul ya ini ya, both and sampai dengan neither nor. Right. Nah, ini adalah anggota correlative conjunction. Oke, kalau teman-teman sudah tahu anggota correlative conjunction, terus bagaimana cara menerapkannya dalam pengerjaan tes TOEFL? Nah, penerapannya sangat mudah, very easy ya. Biasanya dalam written expression itu kalau ada error atau kesalahan yang terkait dengan anggota correlative conjunction, kesalahan itu terletak pada pasangannya. Nah, sehingga teman-teman yang harus dilakukan adalah mengingat pasangan masing-masing ini, ya. Ya, jangan sampai salah pasangan. Ketika kita speaking, ketika kita menulis pun nggak boleh salah pasangan ya. Nah, dalam soal-soal written expression itu seringkali disajikan kalimat yang mengandung correlative conjunction tapi dengan pasangan yang keliru. Misalnya nanti ada both pasangannya dengan but also. Ya, gitu ya. Ada not only dengan and atau either dengan nor, neither dengan or. Ya, atau neither dengan and misalnya. Nah, ini ciri-ciri pasangan yang keliru. Gitu lah.
Itu saja penerapannya ya. Gampang kan ya? Gitu ya. Nanti kita coba praktekkan ya dalam contoh soal. Nah, kita lihat dulu contoh-contoh kalimat yang menggunakan correlative conjunction. Oke ya. Nah, misalnya di sini ada both men and women need to get married ya. Nah, di sini ada both berpasangan dengan and. Not only cats but also dogs are tame animals. Nah, ada not only berpasangan dengan but also. Oke ya. You can take either English class or Japanese class this semester. Nah, di sini ada either berpasangan dengan or. Kemudian cats have neither horns nor wings. Ada neither berpasangan dengan nor. We are not sure whether the test is done or not. Nah, di sini ada whether ketemu dengan or. Nah, ini pasangan-pasangan correlative conjunction yang ada dalam kalimat. Oke, nah, bagaimana contoh soal di dalam TOEFL yang berkenaan dengan correlative conjunction? Nah, misalnya di sini ya. Neither hiragana or katakana is from Japan. Nah, jadi caranya adalah apabila teman-teman mendapati ada anggota correlative conjunction ya, setidaknya satu pasangannya ya, apa namanya, neither neither nor misalnya. Nah, ketemu dengan neithernya saja atau nornya saja begitu ya. Nah, lihat pasangannya apakah sudah tepat ataukah tidak. Misalnya pada contoh soal yang pertama ini ya. Begitu lihat soal kita langsung melihat ada kata neither. Nah, ingat neither itu correlative conjunction ya. Nah, maka coba cek pasangannya neither sudah benar atau enggak. Gitu. Biasanya hanya salah satu yang bergaris bawah ya, bukan dua-duanya digaris bawahi. Ya, neither itu pasangannya apa? Pasangannya nor. Oke. Di sini neither hiragana or katakana is from Japan. Nah, dari sini saja sudah ketemu. Neither berpasangan dengan or. Berarti keliru, salah ya. Yang salah yang mana? Yang salah jelas neither-nya karena neither yang digaris bawahi gitu ya. Kalau misalnya or yang digaris bawahi ya berarti yang salah itu or-nya gitu ya. Tidak akan neither dan or dua-duanya digaris bawahi. Kalau dua-duanya digaris bawahi berarti yang salah adalah yang lain gitu ya. Oke, nah neither hiragana or katakana is from Japan. Oke, nah jadi begitu teman-teman ketemu dengan kalimat yang mengandung anggota dari correlative conjunction, maka segera cek pasangannya sudah betul atau tidak ya. Misalnya ini neither, lihat apakah ada nor, ternyata nggak ada, adanya itu or, ya berarti neither ini yang salah. Udah yang lain nggak usah dipikirin. Is nggak usah dipikirin, Japan nggak usah dipikirin karena sudah neither ini jelas salah. Itu ya. Oke, kemudian contoh yang kedua. Ya, di sini apakah ada correlative conjunction? Ya, ya, yaitu both. Nah, kita langsung melihat adanya both gitu ya. Ada both. Nah, both ini punya pasangan yaitu but also ya. Both Indonesia, kok pasangannya but also. Both itu pasangannya and ya. Nah, both berpasangan dengan and. Maka kita lihat apakah sudah betul pasangannya, kita cari. Ternyata adanya but also. Nah, but also ini bukan pasangannya both, tapi pasangannya not only. Gitu ya. Nah, dari sini sudah ketahuan mana yang salah. Yang salah adalah but also. Jelas salah gitu ya. Oke. Kemudian contoh soal yang ketiga. Oke. Nah, perhatikan di sini apakah ada correlative conjunction? Ada, yaitu not only. Nah, karena kita sudah melihat ada correlative conjunction, maka segera cek apakah pasangannya sudah benar. Not only itu pasangannya but also. Di sini tidak ada but also, tapi yang ada adalah and also. Nah, and also berarti jelas salah. Bukan and also, tapi but also. Maka yang salah and also. Yang lain nggak usah dipikirin, sudah is, needed, teachers, itu sudah benar ya, karena ini sudah ketahuan salah. Oke, contoh berikutnya. Nah, kita bisa melihat ya ada correlative conjunction yaitu either.
either, right? Nah, maka lihat pasangannya ya. Apakah ada pasangan either yang benar? Either pasangannya dengan or. Nah, sementara setelah either ini dia tidak ada or ya, yang ada adalah nor. Either cigarette nor alcohol. Oke, nor itu bukan pasangan dari either ya. Either bukan pasangan dari nor. Ya, maka harusnya bukan either melainkan neither. Maka either ini yang jelas salah. Gitu ya. Nah, jadi itu triknya. Itu caranya bagaimana kita menerapkan correlative conjunction ya untuk menyelesaikan soal pada written expressions ya. Teman-teman nggak perlu teori macam-macam ya, hanya mengingat pasangannya. Kalau pasangannya salah ya sudah, berarti mana yang bergaris bawah itu yang salah. Begitu ya, yang lain nggak usah dipikirin. Dan lagi-lagi teman-teman tidak perlu tahu arti dari kalimat yang ada pada soal gitu ya, nggak perlu tahu, wes sudah. Nah, ini kan bisa cepat sekali gitu ya. Kalau teman-teman peka mengingat anggota correlative conjunction, bisa ngelihat langsung, oh ada neither. Nah, lihat pasangan, or berarti salah. Ya, neither langsung pilih neither itu yang salah. Nah, butuh waktu berapa detik? Nggak sampai 10 detik gitu ya. Kalau teman-teman sudah terbiasa. Alright. Nah, jadi itu trik yang keempat ya, mengerjakan written expressions dengan mengidentifikasi correlative conjunction. Oke, jika teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami tentang trik menggunakan correlative conjunction ini, silakan tulis di kolom komentar. Kita ketemu pada trik berikutnya di video yang lain.